Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu. Hari ini kita akan belajar lagi mapel bahasa Indonesia. Kita akan membahas materi yang pertama tentang kata baku dan kalimat efektif. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian kata baku dan tidak baku beserta contohnya. Ustazah akan menjelaskan, kalian simak baik-baik ya. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sumber utama dari bahasa baku ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya kata baku sering digunakan pada kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Sekarang Ustazah kasih contoh kata baku dan tidak baku. Coba kalian perhatikan. Yang pertama adalah asas, itu bentuk bakunya. Bentuk kata tidak bakunya adalah azaz. Pakai Z itu merupakan kata tidak baku. Dan masih banyak contoh lainnya, kalian perhatikan ya. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang pengertian kalimat efektif, ciri-ciri dan contoh kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kemudian syarat-syarat kalimat efektif sebagai berikut. Yang pertama, harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Kemudian yang kedua, harus bersifat logis. Logis itu artinya dapat diterima dengan akal sehat dan bisa dipahami dengan baik. Yang ketiga, tidak adanya pemborosan kata atau harus hemat kata. Yang keempat, tidak ambigu. Ambigu artinya tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, jadi tidak bermakna ganda. Dalam mempelajari kalimat efektif, kalian juga harus memahami ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan struktur. Ciri-ciri kesepadanan struktur suatu kalimat itu yang pertama adalah kalimat tersebut harus mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Kemudian yang ketiga, predikat kalimat tidak didahului oleh kata penghubung yang. Ini kalian perhatikan contohnya. Di kelurahan kami mengadakan lomba baca puisi. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah kelurahan kami mengadakan lomba baca puisi. Itu baru efektif. Kemudian ciri yang kedua dari kalimat efektif adalah kesejajaran bentuk. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Ibu segera mengambil dan diminum obat itu. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah ibu segera mengambil dan meminum obat itu. Itu baru efektif. Dikatakan tidak efektif karena kata yang pertama mengambil itu berimbuhan me, harusnya kata yang kedua meminum itu juga berimbuhan me, bukan di. Kalian paham ya? Ciri yang ketiga dari kalimat efektif adalah adanya ketegasan. Untuk membuat penekanan dalam suatu kalimat, ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, meletakkan ide pokok itu di depan kalimat. Contohnya kalimat berikut. Harapan kami adalah agar permasalahan ini dapat kita bicarakan pada kesempatan lain. Itu tidak efektif karena ide pokoknya tidak diletakkan di depan. Yang benar adalah pada kesempatan lain kami berharap kita dapat membicarakan lagi permasalahan ini. Ini termasuk kalimat efektif karena ide pokoknya lebih ditekankan dan ditonjolkan. Yang kedua adalah membuat rangkaian kata yang bertahap. Kalian perhatikan contohnya. Kepala sekolah, para siswa, hingga guru turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Yang efektif adalah para siswa, guru, hingga kepala sekolah turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial. Ini baru efektif karena
merupakan rangkaian kata yang bertahap. Jadi dari siswa, guru, hingga kepala sekolah, dari yang terendah hingga yang tertinggi kedudukannya. Kemudian yang ketiga, supaya kalimat itu tampak ketegasannya adalah melakukan pengulangan kata atau repetisi. Perhatikan contoh berikut. Suaranya benar-benar merdu, suaranya sangat memesona. Kata suaranya di sini pada kalimat ini diulang 2 kali. Itu menunjukkan ketegasan dan penekanan dari kalimat yang dimaksud. Kemudian yang keempat adalah menggunakan partikel penegasan seperti lah, pun, dan kah. Contohnya pada kalimat tutuplah pintu itu. Itu adalah menunjukkan ketegasan pada suatu kalimat. Kemudian ciri yang keempat, kalimat efektif adalah kelogisan kalimat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Masih ingat, ambigu tadi adalah bermakna ganda. Contoh pada kalimat berikut. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah saya mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Kemudian ciri yang terakhir, ciri yang kelima adalah adanya kehematan kata. Berikut yang harus diperhatikan dalam penghematan kata. Yang pertama adalah menghilangkan pengulangan subjek. Jadi subjek tidak boleh diulang-ulang. Kemudian menghindari sinonim dalam satu kalimat atau padanan kata. Kemudian yang ketiga, tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Kita perhatikan contoh berikut ya. Dia memakai topi warna putih, itu tidak efektif. Yang efektif adalah dia memakai topi putih. Nah, anandaku, demikianlah penjelasan materi tentang kosakata baku, kosakata tidak baku, dan kalimat efektif. Semoga kalian bisa memahaminya. Tugas kalian hari ini, simak video yang Ustadzah kirimkan dengan baik dan kalian ulang-ulang supaya paham, dan tulis materi yang di dalamnya di buku tulis dengan rapi. Untuk soal, Ustadzah akan kasihkan minggu depan. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.